paketnya di halaman 143. Atas dibuka halaman 143. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal organ pencernaan manusia. Ini Bapak mau bertanya kepada anak-anak semuanya di sini, kepada teman-teman. Kalau misalkan kita makan itu masuknya kemana? Kemana? Masuknya ke lambung melalui apa dulu sebelum ke lambung? Usus. Sebelum ke usus melalui tenggorokan. Bisa. Ya, bisa lewat mulut dulu ya, lewat tangan dulu ya diambil, terus lewat mulut, terus mana lagi? Kerongkongan, terus lambung ya. Dari lambung terus kemana? Halus. Ya, kita ya. Rektum dan ke anus dikeluarkan. Tujuan pembelajaran kita teman-teman hari ini Ini rektum manusia, yaitu yang pertama peserta didik mampu menyebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia dengan benar. Terus peserta didik mampu menjelaskan fungsi setiap organ pencernaan secara runtut. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu menjelaskan pentingnya makanan bergizi bagi tubuh. Nah, Bapak mau bertanya lagi, sistem pencernaan itu ada apa aja? Ada usus, Paru-paru, paru-paru. Sistem pencernaan ada apa aja? Ada mulut, ada usus halus. Nah, supaya kita lebih paham lagi, ini Bapak ada untuk memutarkan video ya. Tuan, Sanes. Video pembelajaran tentang sistem pencernaan. Aduh lapar. Asiri kok. Lapar. Sudah bekerja. Poisna salapan. Volume aku salapan. Aku memang manusia biasa. Dengan makanan yang sudah masuk ke perut, tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses makanan itu Ditinggal ya. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, ayam, atau soto? Begitu bayangin, nah, akhirnya kita akan bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu
artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja, bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masuk di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim hialin. Nah, enzim hialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sirkuit diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan remas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus,
timus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dimasukkan di dalam usus besar, menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Nah, gimana? Udah tahu? Nah, Sistem pencernaan itu apa aja? Nah, kalian pasti suka makan. Nah, apa makanan favoritnya apa? Oh, ya. Nah, berarti kalau makan tongkol itu dari mana dulu nih sistem pencernaannya? Dari mulut, terus kalau itu dari mulut ke dari selangkangan ke dari lambung ke dari usus halus ke pusat, dari usus halus ke rektum ya, rektum terus ke anus. Dari makanan yang enak itu dikeluarkan menjadi tinja ya atau tinja. Nah, bentuknya selanjutnya kita bagi kelompok, bikin 5 kelompok. Nah di sini nanti kelompoknya seperti kemarin juga ya, sama 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada kertas ya, ini masih kosong. Nah ini gambar mulut, terus ini ada kerongkongan. Nah nanti kelompoknya silakan cari ya, berdiskusi dengan kelompoknya. Nah pengertian mulut itu apa, terus fungsinya apa, paham? Paham? Kumaha tadi teh kumaha? Nah ini mulut yang fungsinya apa ya? Mulut itu apa? Misalnya mulut adalah, terus fungsinya apa? Nah ini kan kelompok. Paham semuanya, paham? Kalau punya kelompok 1, kelompok 2, berkelompok. Nah ini kelompok 3. Nah ini sini kedua. Nah ini saya gini kelompok 3. Nah ini kelompok 4. Nah kelompok yang kedua ke sana, ke kelompok 3. Ini kelompok 4, di sini kelompok 5. Boleh masuk aja berdiskusi, ngariung. Ya berkumpul, berdiskusi. sininya gimana? Pakai alas?
Oh, siap. Ibu, abang aku ngatain aku. Atas, Pak. Opa, ini video, Opa. Halo. Halo. Cek, Pak. Halo. Tidak.
So, sambil menunggu yang belum, yang udah ada yang mau presentasi menjelaskan di depan. Presentasi. Abi, apa Ipa? Sekelompok maju. Ipa, dua baru gitu. Kelompok mana lupa dari kapal?
Teman-teman, kita akan evaluasi dulu sistem pencernaan manusia. Lainnya dijawab bareng-bareng ya. Dijawab bareng-bareng. Urutan organ pencernaan manusia apa aja? Mulut, Mulut, rongga-rongga, lambung, usus halus, usus basah, fungsi lambung apa aja? menghancurkan makanan yang kita makan. Ya, fungsi lambung kalian tahu? Menghancurkan makanan. Tuh. Terus ada yang tahu proses gerak peristaltik tahu? Ada di buku ada coba lihat. Yaitu gerakan melemas dan mendorong makanan di kerongkongan menuju lambung. Itu namanya proses gerak peristaltik. Ini halaman 145. Ya, 145 lihat. Di buku halaman 145. Ayo. Kita masuk ke halaman 2 ya. Nah, lihat ya sebenarnya mengapa kita perlu makan? Mengapa kita perlu makan? Untuk bekerja dengan baik. Supaya kita mendapatkan energinya, supaya kita bisa beraktivitas. Ya, misalkan kalau kendaraan, motor, mobil, kalau nggak dikasih bensin kebakaran, orang kebakaran maju. Nah, begitu pun manusia kalau nggak dikasih makan pasti ya beraktivitasnya mungkin lemas. Ya. Pada keluarga semuanya pada puasa. Oke, nah di sini ada 7 jenis zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh kita membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Nah, zat-zat itu ada 7. Ada apa aja? Ada karbohidrat ya. Karbohidrat, apa karbohidrat? Ada protein, terus ada apa lagi? Ada serat, terus ada protein lemak, ada air, terus ada vitamin. Serat, betul. Nah, coba lihat di halaman 147. Nah, ada gambar piramida atau segitiga di sana. Segitiga. Yang paling bawah itu ada 40%. Yang nasi dan sereal. Karena itu adalah zat yang paling bergizi. Yang kombinasi karena nanti energinya lebih besar. Jadi terus ada buah dan sayuran 35%, 20% daging, ikan, susu dan telur. Yang 5%-nya lemak, minyak, gula, dan makanan manis. Itu 5%-nya jangan terlalu banyak. Oke, baik teman-teman. Untuk pembelajarannya sudah